teman-teman Dapur Alexandra, jumpa lagi dengan kami di channel Dapur Alexandra. Ya, kali ini kita akan membuat puding karamel atau puding Porto. Puding karamel ini, sesuai dengan namanya, pasti aja ada karamel cantik yang berwarna coklat itu. Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus ya, Dapur Alexandra. Bahan-bahannya adalah gula pasir sebanyak 2 sendok makan, kemudian ada air panas sebanyak 1 sendok makan, kemudian kita di sini menggunakan telur sebanyak 2 butir, juga ada pasta vanila sebanyak 1 sendok teh, kemudian ada susu cair tanpa rasa. Susu cair tanpa rasa ini sebanyak 200 ml. Kemudian bahan yang terakhir adalah susu kental manis sebanyak 3 sendok makan. Langsung aja ke cara membuatnya. Tuangkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam teflon. Dengan api kecil kita akan menunggu sampai gula pasir berubah menjadi karamel. Ingat ya teman-teman, jangan diaduk. Biarkan saja gulanya mencair dengan sendirinya menjadi karamel. Ini dia hasilnya karamel yang telah kita tuang ke dalam cetakan. Kemudian kita siapkan 1 buah loyang yang agak besar. Kita pecahkan 2 butir telurnya ke dalam loyang. Kita menggunakan putih dan kuningnya ya teman-teman ya. Setelah ini telurnya akan kita kocok secara manual menggunakan kocokan seperti ini. Kalau teman-teman ingin menggunakan mixer juga tidak apa-apa. Kita kocok sampai telurnya menjadi berbusa dan sudah tercampur rata, jadi tidak ada lagi kelihatan kuning atau putihnya. Yang penting teman-teman ngocoknya sampai berbusa atau berbuih seperti ini. Kemudian kita masukkan pasta vanila sebanyak 1 sendok teh ke dalam susu cair tanpa rasa. Kemudian kita juga masukkan susu kental manis sebanyak 3 sendok makan ke dalam susu cair tersebut. Oh iya teman-teman, susu cairnya kita hangatkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita campur agar menjadi tercampur rata. Kemudian kita siapkan lagi loyang tadi yang berisi telur 2 butir itu. Kemudian kita akan memasukkan campuran susu cairnya ke dalam kocokan telur. Kita masukkannya bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit sambil dikocok. Dikocoknya pelan-pelan aja, tidak perlu menggunakan tenaga yang ekstra. Pokoknya sampai susu tercampur rata dengan telur. Setelah campuran telur dan susunya siap, kita siapkan cetakan yang telah berisi karamel gula tadi. Kita tuangkan campuran telur dan susu cairnya ke dalam cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan yang berbentuk hati. Ini ukurannya kecil-kecil. Kalau teman-teman mau menggunakan cetakan yang lebih besar, bahannya bisa teman-teman dikalikan 2, kali 3, kali 4 dan seterusnya. Di sini saya mencontohkan dengan bahan yang seminimal mungkin, dengan hanya menggunakan 2 butir telur. Oke teman-teman, cetakannya
sudah berisi adonan, sudah berisi pudingnya. Kemudian kita akan tutup cetakannya menggunakan plastik wrap. Kita tutup cetakannya ya teman-teman, semuanya menggunakan plastik wrap. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian loyangnya kita akan kukus. Di dalam panci kukus yang telah kita panaskan terlebih dahulu, kita alasi dengan kain atau serbet. Kemudian kita masukkan cetakannya ke dalam panci kukus. Kita akan mengukusnya kira-kira 15-20 menit. Nah, ini dia setelah 20 menit, kita buka panci kukusnya. Hasilnya seperti ini. Hati-hati ya teman-teman, ini panas sekali. Kita keluarkan cetakannya dari dalam panci kukus. Jangan lupa matikan kompornya dulu ya. Nah, ini dia cetakan puding karamel yang baru dikeluarkan dari panci kukus. Kita intip sedikit, kita buka plastik wrapnya. Kemudian kita cek apakah sudah mengeras atau belum. Ternyata sudah. Kalau sudah mengeras berarti tandanya puding kita sudah matang. Kemudian kita akan simpan ke dalam lemari es kurang lebih 2 jam. Ini dia setelah 2 jam dari dalam lemari es. Kemudian kita akan potong sedikit di bagian samping-sampingnya, di sisi-sisi sampingnya, agar udaranya bisa masuk ke dalam cetakannya, agar lebih mudah dalam mengeluarkan puding dari cetakan. Oh ya teman-teman, tips untuk teman-teman DA, ketika gula akan dimasak menjadi karamel, harus betul-betul dipastikan agar gulanya betul-betul sudah mencair sepenuhnya. Jangan sampai menyisahkan butir-butir atau menyisahkan gula di dalam teflonnya. Nanti hasilnya teksturnya akan tidak halus, akan sedikit kasar. Tada! Ini dia teman-teman DA, puding karamel atau puding Porto. Wow, karamelnya sangat cantik. Wow. Wah teman-teman, lihat tuh karamelnya, luar biasa ya. Sudah saatnya untuk kita mencoba. Yuk kita mencoba. Ini enak sekali loh teman-teman jika disantap dalam keadaan yang dingin. Wah. Enak sekali. Teman-teman harus mencoba di rumah ya.